Jadi uang masuk Ibu Lili 100.000. Untuk hasil penjualan Ibu Lili, rencana Ibu Lili kan dia akan berjualan dalam 1 minggu itu dia akan berjualan 6 hari. Nah, jadi dalam 1 hari Ibu Lili bisa menjual 18 ekor ikan dengan harga 5.000. Berarti penghasilan Ibu Lili dalam 1 hari atau dalam 6 hari adalah 540.000. Terus Ibu Lili membeli peralatan, beli panci kecil seharga 30.000, beli kain lap seharga 2.000. Untuk bahan bakunya ini Ibu Lili membeli ikan 30 kilo dengan harga 10.000. Terus jadi totalnya itu 300.000. Terus Ibu Lili membeli bumbu seharga 120.000, gas 15.000. Jadi Ibu Lili juga harus membayar pengembalian pinjaman yang tadinya dikasih adiknya tanpa bunga tapi harus dibayar dalam 1 minggu 100.000. Sehingga uang masuk Ibu Lili ini dalam 1 minggu 640. Terus pengeluaran Ibu Lili 567.000. Jadi penghasilan Ibu Lili di minggu pertama 73.000. Terus di minggu kedua Ibu Lili mendapat hasil penjualan 540.000. Terus Ibu Lili ini membeli lagi bahan baku sama di minggu yang pertama, yaitu ikan 30 kilo dengan harga 10.000, jadi 300.000. Ibu Lili masih sama membeli bumbu seharga 120. Nah, jadi pendapatan Ibu Lili sama 540 dikurang pengeluaran Ibu Lili 420. Jadi penghasilan Ibu Lili ini di minggu kedua 120. Gimana jawaban Ibu Bapak, udah benar belum? Udah. Baik, sekarang kita tepuk hebat ya. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Terima kasih Ibu-ibu. Nah, di sini saya jelaskan lagi. Tapi untuk saat ini Ibu-ibu udah paham belum, Bapak? Udah paham. Ada yang mau ditanya enggak? Ada Bu. Ya silakan Bapak. Itu kan modal awalnya kan 100.000. Iya. Sedangkan pengeluarannya itu 567.000. Cukup Kak? Oh itu. Iya. Kayaknya gini ya Pak. Mungkin enggak sih Ibu Lili dengan modal 100.000 ini bisa untuk usaha dalam 1 minggu. Nah, di sini kan saya akan membahas ini Pak, buku kas harian. Nah, di dalam buku kas harian itu Ibu Lili membuat catatannya seperti ini. Kan Ibu Lili mendapat pinjaman 100.000. Nah, jadi dari 100.000 itu hari pertama Ibu Lili membeli panci 1 buah. Di sini kan 30.000, berarti ini 2 buah kan. Nah, dan tuh Ibu Lili membeli gas 1 buah. Gas 1 buah berarti seharga 15.000. Nah, setelah itu Ibu Lili membeli ikan harganya 50.000. Beli bumbu 20.000. Jadi kan habis uang Ibu Lili kan untuk beli pel, untuk beli gas 30.000, beli ikan 50, dan itu untuk beli bumbu 20. Tapi di hari pertama itu Ibu Lili menghasilkan uang 20.000. Untuk itu Bapak bisa lihat di halaman 48 sama 52 Pak. Nah, di halaman 48 52 itu kan sudah dijelaskan tuh. Nah, terus di hari kedua Ibu Lili beli panci 1 buah seharga 15.000, beli
main lap 2.000, beli ikan 50.000, dan beli bumbu 20.000. Nah, jadi di hari kedua kita lihat bersama Ibu Lili mendapat penghasilan 90.000. Terus di hari ketiga Ibu Lili sama beli ikan 50, beli bumbu 20, hasil jualan 85.000. Di hari keempat sama beli ikan 50.000, hasil beli bumbu 20, hasil jualan 95.000. Di hari kelima sama beli ikan 50.000, beli bumbu 20.000, penghasilan 20.000. Terus di hari keenam Ibu Lili beli ikan 50.000, beli bumbu 20.000. Nah, Ibu Lili di hari ke-6 ini udah bayar cicilannya 50.000. Sedangkan di sini kan ditulis 100.000 seminggu. Tapi di hari ke-7 Ibu Lili beli ikan 50, beli bumbu 20, bayar uang 50, bayar uang ujian 25, penghasilan Ibu Lili 9.000. Untuk bayar modal 50. Nah, jadi ibu-ibu, walaupun di kas mingguan ini Ibu Lili tertulis membayar pinjaman 100.000. Nah, sebenarnya di kas harian yang Ibu lihat di buku pintar, Ibu Lili membayar cicilannya 2 kali, 50.000 dan 50.000. Nah, terus ini panci di sini kan di buku kas harian Ibu Lili beli 2 kali. Tapi di buku kas mingguan ini cuma beli 1 kali, ditulis 1 kali 30. Nah, itu untuk buku kas harian. Sampai di sini paham Pak? Kenapa modal ini cukup? Ini modal 100 ini cukup karena Ibu Lili itu dia memulai usahanya beli bahan bakunya itu per hari, bukan per minggu. Kalau beli sekaligus 1 minggu kan lumayan kan modalnya ikan 30. Berarti kalau 1 minggu udah berapa kan? 300.000. Tapi Ibu Lili beli per hari, jadi cukup dengan uang 50.000. Nah, sekarang kas per hari udah, per minggu udah. Saya akan jelaskan untuk kas bulanan ya ibu-ibu. Nah, untuk kas bulanan sama Bu, ini untuk per hari kita bikin per hari, per minggu kita bikin per minggu. Cuma untuk per bulan itu kita bikin dalam 1 minggu ada 4 bulan, jadi kita bikin 4 bulan. Nah, untuk buku kas bulanan Ibu bisa buka buku pintar di halaman 45. Ibu ada bawa kan buku pintarnya? Nah, di halaman 45 dijelaskan penghasilan Ibu Lili di minggu pertama 73, untuk minggu kedua 120. Untuk buku ini untuk mingguan, terus untuk harian udah, untuk bulanan. Nah, di minggu ketiga Ibu Lili juga sama membelanjakan bahan bakunya aja, penghasilannya sama 540. Minggu keempat sama bahan bakunya dan penghasilan 540. Jadi penghasilan Ibu Lili ini di hari pertama, minggu pertama lebih sedikit, minggu kedua, terus di minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat sama semua penghasilan Ibu Lili. Nah, jadi di sini Ibu perlu saya sampaikan untuk rencana keuangan akan terwujud sesuai dengan harapan kita atau sesuai dengan perencanaan kita apabila hasil jualan kita tercapai di pasaran. Kita bisa menjual barang sesuai dengan pasaran kan. Barang yang kita jual ini bisa laku di pasaran, bisa diterima oleh masyarakat, mereka berminat untuk membelinya. Oleh karena itu, karena penghasilan Ibu Lili dari minggu kedua, ketiga, keempat ke selanjutnya keempat sama, jadi Ibu Lili harus mulai merencanakan untuk pemasaran. Nah, jadi supaya harapan kita akan terwujud bila kita barang yang kita jual laku di pasaran. Untuk itu kita harus merencanakan pemasaran lebih lanjut. Nah, ibu-ibu mau tahu nggak gimana cara pemasarannya
Jadi untuk rencana pemasarannya nanti akan saya bahas di minggu depan, di bulan depan. Tapi untuk rencana anggaran usaha ini udah jelas? Jelas. Per hari, per minggu, sama per bulannya? Jelas. Jelas ya. Nanti kalau belum jelas bisa tanyakan di pertemuan selanjutnya. Terus untuk itu masalah pembuatan buku kas telah saya sampaikan. Nanti untuk rencana pemasaran supaya lebih berhasil itu ya Bu ya, yang saya sampaikan di bulan depan. Cuma untuk sekarang ibu-ibu udah boleh merencanakan mau usaha apa yang bisa dikelola, terus di mana dapat bahan bakunya, berapa modal yang diperlukan, di mana ibu mendapat pinjaman, terus cara membuat buku kas ibu sudah tahu, tinggal kita bagaimana usaha bisa berhasil. Nah sekarang kalau ibu sudah punya rencana, sudah mau mulainya, semoga berjalan dengan lancar. Cuma nanti kalau ibu udah berhasil, ibu udah berdua mandiri gantian sama yang lain ya ibu-ibu. Nah, baik, untuk pertemuan kita hari ini itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga niat baik ibu untuk graduasi mandiri bisa terwujud, ekonomi keluarga ibu lebih sejahtera lagi. Baiklah, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.